30. Kekuatan meningkat pesat. Bab 130. Kekuatan meningkat pesat. Kaisar Abadi Akaishi tidak ragu lagi dan langsung mentransfer warisannya ke pikiran Wu Yifan. Ding, selamat kepada keturunan tuan rumah karena telah menerima salinan warisan pertengahan masa Kaisar Abadi. 1 juta salinan warisan pertengahan masa Kaisar Abadi telah diberikan kembali kepada tuan rumah. Bisakah Anda mensintesisnya? Apa-apaan? Wu Hao dan Su Qiaoran baru saja menyelesaikan latihan penciptaan manusia. Dia sedang tidur sambil menggendong Su Qiaoran di lengannya ketika dia terbangun oleh suara sistem dan sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Wu Yifan hanya akan memasuki lembah para dewa terkubur 1 kali dan benar-benar memperoleh warisan Kaisar Abadi tingkat menengah yang kuat dari sana. Tetapi yang paling mengejutkan Wu Hao adalah bahwa lembah para dewa terkubur bahkan memiliki warisan Kaisar Abadi tingkat menengah yang kuat. Level salinan gerbang jiwa darah ini terlalu tinggi. Apakah terlalu tinggi untuk digunakan sebagai batu asa bagi Yifan? Wu Hao sedikit ragu saat ini. Dia adalah orang kuat di tahap tengah Kaisar Abadi, tetapi meskipun begitu, dia tetap meninggal di lembah pemakaman dewa. Dapat dilihat bahwa level sekte jiwa darah jelas tidak jauh lebih rendah. Namun, Wu Hao segera menggelengkan kepalanya dan melupakan pikirannya. Yifan adalah putra takdir dan hanya berasal dari sekte jiwa darah, jadi tidak ada yang perlu ditakutkan. Sistem, sintesis. Ding, 10.000 salinan warisan tahap akhir Kaisar Abadi telah disintesis. Wu Hao, warisan Kaisar Abadi tidak dapat digunakan. Warisan tahap awal Kaisar Abadi belum digunakan, dan kini telah hadir warisan tahap akhir Kaisar Abadi. Namun, bahkan jika itu diperbarui ke warisan tahap akhir Kaisar Abadi, Wu Hao tidak bermaksud untuk menyerahkannya kepada istrinya dan yang lainnya sekarang. Bagi Su Qiaoran saat ini dan yang lainnya, warisan tahap akhir Kaisar Abadi sudah sepenuhnya memadai. Warisan tahap akhir Kaisar Abadi yang diwariskan kepada mereka sebenarnya tidak terlalu berguna. Setelah menyerap warisan Kaisar Abadi Akaishi, aura Wu Yifan tiba-tiba meroket, dan dia langsung dipromosikan dari tahap akhir Kaisar Semu ke Kaisar Agung, dan tanpa henti, dia langsung dipromosikan ke puncak Dewa Debu Merah sebelum berhenti. Karena pengaruh Wu Yifan, ekspresi Wu Hao tiba-tiba berubah, dan dia menghilang dari ruangan pada detik berikutnya. Saat Wu Hao muncul kembali, aura di tubuhnya langsung naik dari tahap akhir Raja Abadi ke puncak Raja Abadi, dan dia hanya tinggal selangkah lagi untuk menerobos ke tahap penguasa abadi. Warisan Kaisar Abadi sangat mengerikan, memungkinkan Wu Yifan untuk langsung menerobos begitu banyak alam. Wu Hao berpikir dengan ekspresi terkejut di dalam hatinya. Adapun mengapa tingkatan Wu Dao tidak meroket ketika dia menyerap warisan dari Kaisar Agung Kekacauan, itu karena apa yang ditinggalkan oleh Kaisar Agung Kekacauan adalah warisan ingatan yang hanya akan mewariskan pengalaman bertarung dan berlatih Wu Dao. Adapun Kaisar Abadi Akaishi, yang tersisa adalah menyerahkan semua warisan. Bagaimanapun, kejatuhan Kaisar Abadi Akaishi sudah tidak dapat diubah lagi, jadi warisan secara alami akan menyerahkan semua yang bisa diserahkannya. Hal ini menyebabkan Wu Yifan secara langsung dipromosikan dari tahap akhir Kuasi Emperor ke puncak Red Dust Mortal. Namun, meskipun Wu Yifan telah menembus begitu banyak alam, hal itu tidak memungkinkan Wu Hao untuk menembus alam yang lebih besar. Bagaimanapun, Wu Hao sekarang adalah Raja Abadi. Jika dia ingin menembus alam yang lebih besar, dia akan membutuhkan banyak kultivasi. Namun demikian, Wu Hao masih sangat puas. Berdasarkan perhitungan waktu ini, ia mungkin akan dapat menjadi Kaisar Abadi dalam waktu kurang dari 1000 tahun, tetapi Wu Hao tidak dapat menebak seperti apa alam selanjutnya. Tingkat kultivasi yang dibutuhkan mungkin lebih dari sekarang. Jauh lebih banyak. Lakukan saja selangkah demi selangkah. Memikirkan hal ini, Wu Hao tidak lagi memikirkannya, langsung kembali ke kamar, memeluk Su Qiaoran dan melanjutkan tidurnya. Meskipun wajar bagi Raja Abadi untuk tidak tidur, Wu Hao berusaha sekuat tenaga untuk membuat dirinya merasa seperti manusia, jadi itu adalah hari yang normal.
makan dan tidur seperti sebelumnya. Terima kasih, senior. Wu Yifan di sisi lain membuka matanya dan merasakan kultivasi yang kuat di tubuhnya. Ketika dia hendak mengatakan sesuatu, dia melihat bahwa Kaisar Abadi Akaishi di depannya telah menghilang, dan dia merasa sedih di dalam hatinya. Dan semua yang ada di sekitarnya telah kembali seperti semula ketika dia masih berada di istana. Kecuali tidak ada jejak Kaisar Abadi Akaishi di atas takhta. Wu Yifan menundukkan kepalanya dan melihat ke tangannya. Ternyata di sana sudah ada cincin penyimpanan Kaisar Abadi yang terbuat dari batu merah. Senior, jangan khawatir. Aku pasti akan membuat reputasimu bergema di seluruh dunia atas lagi. Tidak, aku sudah berhasil mencapai peri debu merah sekarang. Jadi bisakah aku kembali ke dunia surga yang mendalam? Namun tak lama kemudian, Wu Yifan teringat sesuatu, wajahnya pun penuh kebingungan. Alam surga yang mendalam adalah alam bawah. Jika peri debu merah muncul di alam surga yang mendalam, aku khawatir dia akan diteleportasi dalam sekejap. Namun sekarang dia tidak dapat mengendalikan banyak hal, hanya melakukannya selangkah demi selangkah. Jika tidak berhasil, dia dapat berkultivasi hingga mencapai Daluo Golden Immortal, lalu kembali ke dunia surga yang mendalam. Kakek mengatakan kepadanya bahwa dia hanya perlu berkultivasi hingga ke alam surga yang mendalam untuk bisa naik ke atas. Dunia telah kembali ke dunia surga yang mendalam. Dan dilihat dari kultivasinya dan situasi saat ini, dia akan dapat berkultivasi ke Golden Immortal dalam waktu kurang dari 100.000 tahun. Dilihat dari bakat istri dan putranya, dia seharusnya dapat berkultivasi ke Golden Immortal. Namun, ini terlalu lama. Harus ada cara lain. Wu Yifan berpikir dalam hati, dan ketika dia memikirkan bagaimana cara menangani masalah ini, dia menyadari sesuatu dan wajahnya sedikit berubah. Aku hanya mendengar suara klik dari sekelilingku. Sebelum Wu Yifan sempat bereaksi, dinding di sekitar istana mulai hancur. Hanya dalam beberapa detik, seluruh istana hancur. Binatang buas yang ada di luar istana semuanya berada di alam dewa debu merah, bahkan ada yang sudah mencapai dewa sejati. Astaga, ayo kita kabur dulu. Wu Yifan memasang ekspresi jelek dan lari pada detik berikutnya. Meskipun tubuh suci kunonya kini telah mencapai tingkat ke-10, merobek dewa sejati dengan tangannya bukanlah masalah. Tetapi masalahnya adalah setelah menyerap warisan Kaisar Abadi Batu Merah, Wu Yifan juga tahu bahwa binatang buas di lembah pemakaman dewa tidak hanya pada tahap dewa sejati, tetapi juga pada tahap dewa sejati. Bahkan ada Golden Immortal dan Golden Immortal. Jika dia terjerat oleh binatang buas ini dan menarik binatang buas Golden Immortal atau bahkan Daluo Golden Immortal, maka Wu Yifan tidak akan bisa pergi. Untungnya, Wu Yifan melarikan diri sebelum sekelompok binatang buas itu bereaksi. Pada saat mereka bereaksi, Wu Yifan telah menghilang. Tetapi yang tidak diperhatikan Wu Yifan adalah bahwa beberapa menit setelah dia pergi, bayangan merah menyambar dari kejauhan dan muncul di antara reruntuhan istana. Setelah binatang buas di sekitar melihat sasarannya muncul, mereka mulai membunuh bayangan merah itu, namun pihak lain hanya mengulurkan tangannya dan menjentikkan jarinya, dan detik berikutnya ratusan binatang buas yang ada di dunia manusia menghilang. Untuk kabut darah, ia langsung diserap ke dalam tubuh. Namun aura di tubuhnya hanya tumbuh sedikit. Targetnya pernah muncul di sini sebelumnya, tetapi diduga itu adalah istana warisan dari Kaisar Abadi tertentu. Mungkin targetnya telah memperoleh warisan dari Kaisar Abadi ini. Temukan sasarannya dan bawa kembali kepada Tuhan untuk diputuskan. Setelah itu, sosok itu melarikan diri ke tanah lagi, dan kemudian dengan cepat mengejar Wu Yifan ke arah di mana Wu Yifan pergi dengan kecepatan yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Bab ke-131. Sialan, kenapa aku diburu lagi setelah mencapai puncak Red Dust Immortal? Melihat boneka berdarah mengejarnya di belakangnya, Wu Yifan hampir mengumpat. Awalnya dia mengira kalau sekarang dia sudah berhasil menembus alam abadi debu merah. Ditambah dengan tubuh alam abadi sejati dan warisan dari Kaisar Abadi Akaishi, dia bisa menang terus bahkan melawan Dewa Emas. Lagi pula,
Kaisar Abadi Akashi sudah memberinya banyak hal. Bahkan jika Wu Yifan, pil jimat senjata abadi dan sejenisnya tidak bisa mengalahkan Dalu, setidaknya dia bisa melarikan diri. Dan yang mengejarnya di belakangnya adalah boneka darah Dewa Emas Dalu. Itu juga bayangan yang dikirim oleh elemen darah untuk membawa Wu Yifan kembali. Saat lawan mengambil tindakan, Wu Yifan menyadari bahwa dia jelas bukan tandingan lawan, jadi dia hanya bisa melarikan diri dengan bersih. Mengandalkan warisan Kaisar Abadi Cishi, bahkan jika pihak lain memiliki level kultivasi Dalu Golden Immortal, dia tetap tidak akan mampu mengejar Wu Yifan. Tetapi di lembah pemakaman dewa yang besar ini, kemana Wu Yifan bisa melarikan diri? Boneka darah itu awalnya mengira bahwa dia pasti bisa mengalahkan Wu Yifan dengan serangan diam-diam. Tetapi dia tidak menyangka bahwa anak ini tampaknya memiliki mata yang mengawasinya dan menghindari serangannya. Melihat bahwa dia tidak dapat mengejar seorang manusia abadi di puncak, boneka darah itu juga tahu bahwa jika dia terus seperti ini, dia mungkin akan membiarkan orang lain melarikan diri, dan dia juga akan menanggung murka tuannya. Jadi tidak mengherankan, boneka darah itu langsung menyampaikan berita itu dan mengikuti Wu Yifan dari dekat, membuat Wu Yifan semakin merasa tidak nyaman. Pada saat yang sama, di gerbang jiwa darah, Su Yuan yang tengah memejamkan matanya untuk memulihkan diri, tiba-tiba membuka matanya penuh amarah. Apa? Anak itu mendapat warisan Kaisar Abadi? Kau belum bisa menyusulnya? Tunggu, aku akan datang sekarang. Setelah mengatakan ini, Su Yuan menghilang dari gerbang jiwa darah di detik berikutnya, mengejar boneka darah di sepanjang jalan, dan kecepatan Su Yuan bahkan lebih cepat daripada boneka darah. Pada saat yang sama, Wu Yifan yang dikejar oleh boneka darah merasakan perasaan yang sangat tidak nyaman. Sebagai putra takdir, Wu Yifan percaya pada indera keenamnya. Orang ini bukan binatang buas. Aku khawatir dia adalah anggota sekte jiwa darah. Sekarang setelah aku mendapatkan warisan Kaisar Abadi Batu Merah, aku khawatir pihak lain sudah menghubungi orang-orang kuat dari sekte jiwa darah. Jika aku menunggu sampai orang-orang kuat dari sekte jiwa darah tiba, jika demikian, aku mungkin tidak dapat melarikan diri bahkan dengan warisan Kaisar Abadi Akashi. Memikirkan hal ini, ekspresi Wu Yifan menjadi semakin buruk. Dia telah menyerap warisan Kaisar Abadi Cishi. Dia secara alami mengetahui kengerian sekte jiwa darah. Meskipun sekarang telah menurun, masih ada beberapa Kaisar Abadi yang kuat yang sedang tidur. Di antara mereka, ada banyak sekali Immortal Venerable Sovereign yang kuat. Sekarang apalagi Immortal Sovereign Immortal Venerable, bahkan jika ada Immortal King Wu Yifan, dia mungkin tidak dapat melarikan diri. Tepat ketika Wu Yifan sedang memikirkan apa yang harus dia lakukan selanjutnya, rasa krisis yang hebat menyelimuti hatinya. Hampir tanpa sadar, Wu Yifan melangkah pergi dan meninggalkan tempat itu. Hampir seketika, sebuah tangan raksasa menyelimuti area tempat Wu Yifan berada. Jika Wu Yifan tidak pergi sekarang, dia pasti sudah mati. Apa? Sungguh tekanan yang mengerikan. Ekspresi Wu Yifan berubah drastis. Dia bisa melihat bahwa tekanan ini telah jauh melampaui tekanan Dewa Emas Daluo, setidaknya mencapai level Raja Abadi, tidak, setidaknya penguasa abadi. Oh, menarik. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang mewarisi warisan Kaisar Abadi, dia benar-benar luar biasa. Saat sebuah suara datang, Wu Yifan menoleh ke arah suara itu, dan melihat seorang pemuda mengenakan pakaian merah menyala berdiri di telapak tangan raksasa itu. Pihak lain menatap Wu Yifan dengan heran. Jelas dia tidak menyangka bahwa Wu Yifan bisa menghindari serangan dari seorang ahli puncak Immortal Venerable. Wu Yifan menatap ke arah pihak lain, bulu kuduknya berdiri. Dia bisa merasakan ada aura di pihak lain yang tidak bisa dia kalahkan. Namun, Wu Yifan segera mengenali identitas pihak lain, dan ekspresinya penuh dengan keterkejutan. Kau adalah putra suci dari sekte jiwa darah, Yuan Darah. Oh, menarik. Aku tidak menyangka kau mengenalku. Karena kau mengenalku, kau juga harus tahu betapa hebatnya aku. Sekarang jadilah budakku.
aku akan mengampuni nyawamu dan memberimu kesempatan untuk menjadi yang mulia abadi. Sui Wan sedikit terkejut, tetapi segera memberikan hadiah kepada Wu Yifan dengan ekspresi bangga. Menurutnya, bergabung dengan sekte jiwa darah jelas merupakan satu-satunya cara Wu Yifan untuk bertahan hidup sekarang. Meskipun Wu Yifan menerima warisan Kaisar Abadi, dari sudut pandang Sui Wan, Wu Yifan tidak memiliki peluang untuk melarikan diri. Pada saat ini, hati Wu Yifan hancur. Dia jelas tidak menyangka bahwa dia sangat tidak beruntung dan menjadi sasaran elemen darah. Mengenai elemen darah, Wu Yifan secara alami mempelajarinya dari warisan Kaisar Abadi Cishi. Dengan kata lain, elemen darah telah menunjukkan kinerja yang sangat memukau dalam pertempuran sebelumnya antara sekte jiwa darah dan seluruh alam atas. Dapat dikatakan bahwa Blood Yuan seorang diri telah menghalangi hampir sepertiga dari yang mulia abadi di alam atas. Jadi ketika dia melihat Blood Yuan, Wu Yifan tahu bahwa dia kemungkinan besar akan jatuh. Namun, itu hanya kemungkinan yang tinggi. Selama hasilnya belum diputuskan, Wu Yifan yakin bahwa ia masih memiliki cara untuk bertahan hidup. Kamu memaksaku melakukan ini. Wu Yifan merasa sangat sedih. Ia tidak menyangka bahwa barang yang diperolehnya dari warisan Kaisar Abadi Akaishi akan digunakan secepat ini. Saat Wu Yifan selesai berbicara, Sui Wan berteriak dalam hatinya. Hampir pada saat yang sama, Wu Yifan mengeluarkan jimat dengan tekanan yang mengerikan dari cincin penyimpanan Kaisar Abadi Cishi. Detik berikutnya, Wu Yifan terlihat langsung mentransfer kekuatan abadinya ke dalam jimat, dan seluruh langit di lembah pemakaman dewa juga bergerak. Tidak bagus. Ekspresi Zhu Yuan sangat jelek, dan dia langsung menarik boneka darah itu ke dalam tubuhnya, memanggil kuali raksasa yang mengeluarkan asap hitam dari cincin penyimpanan, dan memblokirnya di depannya. Hampir pada saat yang sama, telapak tangan raksasa biasa berukuran sekitar 100 meter dipanggil dari celah di angkasa, dan kemudian menyerang elemen darah. Saat mendarat di kuali raksasa, tidak ada yang terkejut, dan elemen darah langsung terlempar dengan satu telapak tangan. Wu Yifan melihat kejadian ini tanpa ragu, berbalik dan lari. Dia tahu bahwa dia pasti tidak akan bisa membunuh Zhu Yuan. Hanya dengan melarikan diri dia bisa memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Seperti yang diduga, meskipun dia terlempar, elemen darahnya hanya terluka ringan. Wah! Kamu cari kematian! Kemarahan Zhu Yuan mencapai puncaknya saat ini. Dia tidak menyangka bahwa dia masih bisa terluka setelah pertempuran itu. Dia masih terluka oleh seorang manusia abadi. Dia tahu bahwa dia akan membunuhnya begitu mereka bertemu. Namun, saat Sui Wan bereaksi, Wu Yifan telah menghilang, tetapi itu bukan masalah besar bagi Sui Wan. Sui Wan memejamkan mata dan berbicara setelah hanya satu tarikan napas. Ketemu kamu. Bab 132, apakah kau akan naik segera setelah keluar? Bab 132, apakah kau akan naik segera setelah keluar? Astaga, kok kamu bisa menemukanku di sini? Wu Yifan menyaksikan saat dia menemukan esensi darahnya lagi dalam beberapa tarikan napas, dan ekspresi di wajahnya hanya bisa digambarkan sebagai kengerian. Namun sekarang tidak ada waktu untuk ragu-ragu. Wu Yifan hanya bisa membuang metode yang ditinggalkan oleh Kaisar Abadi Cishi secara cuma-cuma. Di bawah penundaan Kaisar Abadi Cishi, Wu Yifan melarikan diri dari Sui Wan berulang kali. Hanya saja warisan yang ditinggalkan oleh Kaisar Abadi Akaishi terbatas. Melihat warisan yang semakin berkurang, Wu Yifan menjadi semakin cemas. Namun tak lama kemudian, Wu Yifan menyadari sesuatu dan matanya berbinar. Akhirnya keluar. Wu Yifan menyadari bahwa area di depannya adalah area tempat dia baru saja memasuki lembah pemakaman dewa, dan ekspresi Sui Wan juga sedikit berubah. Diam-diam mengeluh. Jika Wu Yifan dibiarkan keluar, maka dia benar-benar tidak akan bisa berbuat apa-apa terhadap Wu Yifan dalam waktu singkat. Sialan, jangan pernah berpikir untuk keluar. Sui Wan berteriak dengan marah,
dan tekanan di sekujur tubuhnya seperti kekuatan yang luar biasa, dan dia bergegas menuju Wu Yifan untuk menekannya. Pada saat yang sama, dia melihat kabut darah kental keluar dari tubuh Sui Wan. Saat Sui Wan mengulurkan tangannya, kabut darah yang tak terhitung jumlahnya mengembun menjadi bola merah berukuran sekitar 100 meter yang menuju ke arah Wu Yifan. Tidak bagus. Piupo mata Wu Yifan bergetar. Dia tahu bahwa pukulan ini mungkin berada pada level awal Kaisar Abadi. Dalam situasi saat ini, bahkan jika dia bisa menangkisnya, dia tidak akan mati. Tapi, tidak ada pilihan lain sekarang. Wu Yifan menggertakkan giginya dan menyerahkan semua uang dari Kaisar Abadi Cishi. Saya melihat Wu Yifan memanggil 3 senjata yang mulia abadi dari pangkalan lama Kaisar Abadi dari batu merah untuk menghalangi di depannya. Lalu memanggil segel jimat terakhir yang berisi serangan penuh awal Kaisar Abadi dan membukanya. Tepat saat Wu Yifan menyelesaikan semua ini, serangan penuh Bloody One juga datang di depan Immortal Vulnerable. Hampir tanpa kejutan, ketiga Immortal Vulnerable tidak dapat dihalangi oleh serangan penuh Bloody One. Hanya butuh beberapa napas sebelum semuanya hancur berantakan. Akan tetapi, jimat itu masih menahan sedikit kekuatannya. Jadi pada saat jimat itu bersentuhan dengan jimat serangan habis-habisan awal Kaisar Abadi, kekuatan serangan habis-habisan elemen darah terus berkurang hingga nyaris menghilang. Tetapi pada saat ini, elemen darah mengerahkan kekuatan lagi, menangkis serangan penuh pertama Kaisar Abadi terhadap jimat itu. Tidak bagus. Wu Yifan berteriak dalam hati, dan kecepatan kakinya tidak melambat, dan dia bergegas menuju pintu keluar lembah pemakaman dewa. Saat Wu Yifan tiba di pintu keluar lembah para dewa terkubur, hantaman kekuatan penuh dari Blood Yuan akhirnya menghabiskan kekuatan segel jimat kekuatan penuh awal milik Kaisar Abadi. Namun, tidak banyak kekuatan tersisa dalam pukulan kekuatan penuh Blood Yuan. Saat Wu Yifan berada di tubuhnya, dia tidak langsung membunuh Wu Yifan, tetapi hanya melukai Wu Yifan dengan parah dan menjatuhkannya dari area lembah pemakaman dewa. Tidak, Wu Yifan! Ketika Sui Wan melihat Wu Yifan meninggalkan lembah pemakaman dewa, matanya hendak meledak karena marah, dan seteguk darah tua menyembur keluar. Dia, Zhu Yuan, putra kebanggaan Sekte Jiwa Darah, telah menjadi yang mulia abadi dalam waktu kurang dari 100.000 tahun. Dia tidak pernah mengalami kekalahan sejak dia masih kecil. Bahkan ketika Sekte Jiwa Darah bertarung melawan semua orang kuat di dunia, dia juga mampu melewatinya dengan mudah. Namun, dia tidak menyangka bahwa saat berhadapan dengan peri debu merah kecil, dia tidak bisa langsung menjatuhkannya, dan dia juga terluka ringan. Bagaimana Sui Wan bisa menahannya? Sui Wan yang marah ingin segera membunuh Wu Yifan, tetapi ketika dia sampai di tepi lembah pemakaman dewa, sebuah penghalang tak terlihat muncul untuk menghalangi Sui Wan. Dia sangat marah sehingga Sui Wan berteriak tetapi tidak berhasil. Dia hanya bisa melihat Wu Yifan di luar, berharap Wu Yifan akan mati setelah terkena serangannya sendiri, tetapi situasi itu jelas tidak akan terjadi. Meskipun terluka parah, kesadaran Wu Yifan masih sangat jernih. Setelah merasakan napas alam surga yang mendalam, hati Wu Yifan yang menggantung pun lega. Namun, dia segera teringat sesuatu lagi dan berbalik untuk melihat lembah pemakaman dewa. Setelah melihat bahwa elemen darah tidak keluar, dia jatuh ke tanah dan terengah-engah. Dia mengalami tekanan mental sejak menerima warisan dari Kaisar Abadi Akaashi, dan sekarang dia akhirnya bisa bernapas lega. Namun, Wu Yifan tidak bisa tenang lama-lama. Dia segera menyadari sesuatu dan ekspresinya berubah. Tidak bagus. Saat Wu Yifan mengangkat kepalanya, Thunder Tribulation menghantam. Itu adalah jalan surgawi dari dunia surga yang mendalam yang menolak Wu Yifan dan ingin mengirim Wu Yifan ke dunia atas. Wu Yifan mengulurkan tangannya dan langsung menangkis kesengsaraan guntur, tetapi hal ini malah membuat keadaan Wu Yifan yang sudah terluka parah menjadi semakin parah, menyebabkan dia menyemburkan seteguk darah. Namun Wu Yifan tidak menyerah. Dia berdiri dan menatap Thunder Tribulation sambil meraung. Namaku Wu Yifan,
Ini hanya kesengsaraan guntur. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Setelah berkata demikian, dia menyerbu maju dengan Thunder Tribulation. Pada saat yang sama, di keluarga Wu Hao juga tiba-tiba membuka matanya, ekspresinya sangat serius, dan tanpa waktu untuk berpikir, dia meninggalkan keluarga Wu bersama Lin Zixin dan Wudong di detik berikutnya. Tiba-tiba dibawa pergi oleh Wu Hao, Lin Zixin dan Wudong sedikit bingung, tetapi mereka tidak bertanya. Menurut pendapat mereka, Wu Hao pasti punya alasan untuk melakukan ini. Mereka tidak perlu bertanya, mereka hanya mengikuti. Tak lama kemudian, mereka dibawa oleh Wu Hao ke tempat Wu Yifan melewati kesengsaraan. Setelah melihat Wu Yifan melewati kesengsaraan, ekspresi Lin Zixin dan Wudong akhirnya berubah. Yifan, apakah Transcending Tribulation sedang berlangsung? Kakek, apa yang akan Yifan lakukan? Ada sedikit ketidakpercayaan dalam nada bicara Lin Zixin, dan dia menatap Wu Hao untuk mendapatkan jawaban dari Wu Hao. Wu Hao mengangguk dan memberi Lin Zixin jawaban yang diinginkannya. Ya, Yifan memang akan naik ke alam atas. Ini adalah masa kenaikannya, Thunder Tribulation. Nanti aku akan bergerak untuk membiarkan Yifan tinggal di alam surga yang mendalam sedikit lebih lama. Jika kau punya pertanyaan, katakan saja langsung pada Yifan. Bar. Meskipun tidak sulit untuk mempertahankan Wu Yifan di alam surga yang mendalam dengan kultivasi Wu Hao, itu hanya akan menyeret Wu Yifan ke bawah. Jadi lebih baik membiarkan Wu Yifan pergi ke alam atas, di mana Wu Yifan bisa mendapatkan peluang yang lebih besar dan menerobos lebih cepat. Mungkin bahkan lebih cepat dari sekarang. Mendengar kata-kata Wu Hao, Lin Zixin dan Wudong keduanya mengangguk, memikirkan apa yang harus mereka katakan kepada Wu Yifan nanti. Pada saat ini, setelah lembah pemakaman dewa, melewati penghalang lembah pemakaman dewa, Sui Wan menjadi bersemangat setelah melihat Wu Yifan yang telah melewati kesengsaraan. Wu Yifan telah terluka parah oleh dirinya sendiri. Sekarang, bukankah kesengsaraan yang telah melewatinya akan menjadi pelarian yang sempit? Akan tetapi, setelah melihat Wu Yifan tidak tumbang akibat kesengsaraan guntur, dan malah menjadi lebih kuat dalam melampaui kesengsaraan, ekspresinya yang penuh harap berubah menjadi ganas lagi. Tak lama kemudian, Wu Yifan menyelesaikan Transcending Tribulation melawan Thunder Tribulation, dan wilayah kekuasaannya pun stabil di puncak Red Dust Immortal. Bab ke-133. Bab 133, sungguh penampilan yang menakutkan. Detik berikutnya, Sui Wan merasakan sesuatu dan menatap Wu Hao yang tidak jauh darinya. Saat melihat Wu Hao, hati Sui Wan bergetar. Entah mengapa, dia merasakan aura mengerikan di tubuh Wu Hao yang tidak jauh darinya. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin ada orang-orang yang begitu kuat di alam bawah? Aku khawatir orang-orang kuat ini berada di puncak Kaisar Abadi, dan bahkan setengah dewa. Sui Wan berpikir dengan kaget, dan hampir lari pada detik berikutnya, meninggalkan tempat kejadian perkara. Jika dia tinggal lebih lama, Wu Hao akan menyerangnya, dan dia bahkan tidak akan mampu mengalahkan Kaisar Abadi, apalagi dewa setengah langkah. Melihat Sui Wan pergi, Wu Hao tidak menunjukkan ekspresi apapun di wajahnya. Sebenarnya, dia sedikit takut di dalam hatinya. Sekarang dia hanya bisa mengalahkan ayam lemah di bawah yang mulia abadi. Jika dia menghadapi Zhu Yuan, dia benar-benar tidak akan cocok untuk sementara waktu. Namun, berdasarkan situasi saat ini, sekte jiwa darah harus dibatasi di lembah pemakaman dewa, dan bahkan ahli tingkat Kaisar Abadi tidak dapat keluar. Tentu saja, tidak dapat dikesampingkan bahwa mereka tidak ingin keluar. Tidak keluar adalah kabar baik bagiku sekarang. Beri aku 500 tahun lagi, dan mereka akan keluar lagi. Wu Hao menggelengkan kepalanya pelan, membuat Wudong di sampingnya penasaran. Leluhur, apa yang sedang kamu lakukan? Tidak apa-apa, aku baru saja memikirkan beberapa hal menarik. Oke, ayahmu sudah melewati masa kesengsaraan, kamu bisa mengobrol dengannya. Setelah Wu Hao berkata demikian, dia menatap Wu Yifan di langit. Pada saat ini, Wu Hao diselimuti oleh cahaya yang menyilaukan,
dan seluruh tubuhnya melayang ke dunia atas tanpa terkendali. Hingga detik berikutnya, Wu Hao mengambil tindakan. Aku melihat Wu Hao melambaikan tangannya, dan langsung memblokir induksi dao surgawi terhadap Wu Yifan. Jika dia tidak bisa merasakan Wu Yifan, dia tentu tidak akan bisa mengirim Wu Yifan ke alam atas. Wu Yifan awalnya sedih karena tidak bisa mengucapkan selamat tinggal kepada istri dan anak-anaknya. Tetapi setelah merasakan kekuatan penolakan menghilang, wajahnya tampak gembira, dan kemudian dia melihat Wu Hao dan istri serta anak-anaknya tidak jauh darinya. Sampai sekarang, Wu Yifan masih belum tahu kalau kakek buyutnya lah yang beraksi menyelamatkannya. Terima kasih, kakek, atas inisiatifnya. Wu Yifan mengucapkan terima kasih yang serius kepada Wu Hao. Wu Hao melambaikan tangannya dengan lembut. Ucapkan selamat tinggal kepada istri dan anak-anakmu. Kekuatanku akan lenyap dalam 1 hari, dan kamu akan terus naik ke dunia atas dalam 1 hari. Setelah mendengar kata-kata Wu Hao, Wu Yifan awalnya terdiam, lalu mengangguk dengan berat. Wu Hao tidak berpartisipasi pada waktu berikutnya, dan semuanya diserahkan kepada Wu Yifan dan yang lainnya. Hari itu pun berlalu dengan cepat. Sebelum pergi, Wu Yifan mengirim pesan singkat ke seluruh keluarga, mengatakan bahwa dia telah menembus alam abadi debu merah dan akan naik ke alam atas. Wu Rulong, benarkah atau tidak, seseorang di keluarga Wu kita telah berhasil menerobos ke dunia fana secepat itu? Wu Qiankun, ayah, apakah ayah lupa kakek? Wu Rulong, apa yang kamu bicarakan? Bukankah kakek buyutmu adalah pendiri keluarga Wu kita? Tentu saja dia tidak termasuk dalam jajaran itu. Wu Dao Dao, selamat kepada sepupu Yifan karena telah naik ke alam atas. Wu Li, selamat kepada sepupu Yifan karena telah naik ke alam atas. Wu Xian Ni Wu Mou, selamat kepada sepupu Yifan karena telah naik ke dunia atas. Di kelompok keluarga, semua orang dengan tulus mengirimkan berkah mereka setelah mengetahui Wu Yifan akan naik, dan meminta Yifan untuk berhati-hati saat pergi ke alam atas. Pada saat yang sama, di Gunung Tianu, Wu Yi meletakkan ponselnya, ekspresinya terlihat sangat serius. Aku tidak menyangka sepupu Yifan akan menerobos ke Red Dust Model Ascension secepat itu. Namun karena dia menerobos ke Kaisar Agung dan hukum kekaisaran dunia surga mendalam tidak bangkit kembali karena hal ini, maka seharusnya bukan berarti dia menerobos ke Kaisar Agung di dunia surga mendalam. Ya, sepertinya aku masih perlu membuka blokir hukum kekaisaran dunia surga mendalam. Setelah Wu Dao Dao selesai berbicara, dia memasuki kondisi kultivasi lagi, dan aura di tubuhnya dengan jelas memberitahu para pembaca bahwa dia telah menerobos ke puncak tertinggi. Ekspresi Wu Li juga tampak serius. Dia tidak menyangka bahwa dia akhirnya berhasil meningkatkan akar spiritualnya ke tingkat tertinggi dan mempersempit jarak antara dirinya dan kedua sepupunya. Namun, dia tidak menyangka bahwa Wu Yifan akan naik begitu cepat. Sepertinya aku masih perlu bekerja lebih keras. Mari kita menerobos ke alam suci terlebih dahulu. Apa? Secepat itu? Ini lebih jahat dariku saat itu. Ketika menerima berita itu, Wu Xianni terkejut dan langsung berdiri. Namun, kata-katanya membuat Wu Mou curiga. Jam berapa kamu? Baru pada saat itulah Wu Xianni menyadari bahwa dia hampir menceritakan apa yang terjadi di kehidupan sebelumnya, dan dia terbatuk dan berkata, Maksudku, dia jauh lebih jahat daripada aku. Awalnya aku pikir aku akan bisa naik pangkat sebelum aku berusia 200 tahun, tetapi aku tidak menyangka sepupu Yifan akan naik pangkat secepat itu. Cih, apa maksudnya ini? Aku akan menunjukkan kepadamu apa artinya naik pangkat di usia 150. Wu Mou berkata dengan serius, namun dipotong oleh Wu Xianni. Wu Xianni mendengus dingin dan menekankannya lagi tanpa ragu-ragu. Biarkan aku katakan sekali lagi, aku adalah saudara laki-laki dan kamu adalah saudara perempuan, dan jika kamu dapat naik sebelum kamu berusia 150 tahun, maka aku dapat naik ketika aku berusia 150. Kalau begitu, aku akan berusia 90. Umurku 80. Mereka berdua baru saja berselisih paham dan mulai bertengkar lagi.
Namun setelah pertengkaran itu, keduanya terdiam lagi. Sekarang mereka berdua berada di puncak orang suci, dan mereka semua dapat menyadari bahwa hukum kekaisaran alam surga yang mendalam telah disegel. Dengan pengalaman mereka sebagai kaisar abadi, mereka secara alami dapat menemukan cara untuk menghancurkan segel hukum kekaisaran, tetapi mereka tidak yakin apakah orang kuat yang menyegel hukum kekaisaran di dunia surga yang mendalam masih ada. Jika mereka berhasil menghancurkan segel dunia surga mendalam, maka mereka harus berhadapan dengan sedikitnya satu raja abadi. Jika pada puncaknya, itu tidak akan berarti apa-apa terhadap raja abadi. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa pada puncaknya, raja abadi tidak akan memenuhi syarat untuk mengikuti mereka dan menjadi budak mereka. Akan tetapi, semua orang pernah berada di puncaknya, dan kini setelah menurun, tentu kita tidak bisa lagi menggunakan masa lalu sebagai contoh. Namun, karena sepupu Yifan bisa menjadi manusia abadi dan melakukannya dengan alasan tidak menghidupkan kembali hukum kekaisaran dunia surga yang mendalam, mungkin aku bisa merujuknya. Wu Xianni dan Wu Mou diam-diam berpikir, tetapi saat mereka hendak mengirim pesan ke Wu Yifan untuk menanyakan di mana dia menerobos ke Hong Chenxian, Wu Yifan tidak dapat lagi menerima pesan itu. Setelah menyimpan telepon genggamnya, Wu Yifan berbalik dan bersiap untuk naik. Sebelum pergi, Wu Yifan memandang Lin Zixin dan Wu Dong dan membuat janji yang sangat serius. Kalian tunggu saja aku janji, dalam 10.000 tahun aku akan berkultivasi ke alam abadi emas Daluo, lalu kembali dan membawa kalian ke alam atas. Meskipun Wu Yifan kini telah mencapai level Dewa Debu Merah, alam selanjutnya lebih sulit untuk diolah dan ditingkatkan. Bagaimanapun, rentang hidup tidak bertambah dengan sia-sia, dan kesulitan untuk menerobos secara alami akan bertambah seiring bertambahnya rentang hidup. Bab 134, memberimu tugas, elemen darah yang sangat menakutkan. Bab 134, memberimu tugas, elemen darah yang sangat menakutkan. Lin Zixin mengangguk berat dan setuju, tetapi Wudong berkata dengan serius. Ayah, berikanlah aku waktu 200 tahun, dan aku akan naik untuk menemukanmu. Baiklah, saya yakin kamu bisa melakukannya. Wu Yifan tersenyum dan menepuk bahu Wudong. Lagi pula, dia juga melihat bakat Wudong yang lebih kuat darinya. Jika dia tidak cukup beruntung secara kebetulan, dia mungkin tidak akan bisa menembus Red Dust Immortal secepat itu. Setelah menyapa istri dan anak-anaknya serta mendiskusikan berbagai hal relevan, Wu Yifan mendatangi Wu Qiankun, Wu Rulong, dan Wu Hao. Lagi pula, Wu Yifan adalah orang pertama di keluarga Wu yang berlatih untuk naik, jadi seluruh keluarga Wu sangat mementingkan masalah ini. Dapat dikatakan bahwa kecuali anggota klan yang pergi berlatih dan tidak dapat kembali dalam waktu singkat, semua orang berkumpul di keluarga Wu, bermaksud untuk menyaksikan Wu Yifan naik pangkat. Ayah, kakek, buyut, aku sudah tiada, kalian harus jaga diri baik-baik. Wu Yifan menatap Wu Rulong dan yang lainnya dan berkata dengan sangat serius. Namun, nada ini membuat Wu Hao sedikit mengernyit. Mengapa dia selalu merasa ada yang salah dengan apa yang dikatakan Wu Yifan? Namun kini, saya tidak bisa terlalu khawatir lagi. Wu Yifan mungkin tidak akan kembali ke dunia surga yang mendalam dalam waktu dekat. Dilihat dari perkembangan saat ini, tidak akan lama lagi sebelum segel hukum kekaisaran dunia surga yang mendalam akan dilepaskan. Saat itu dengan bakat Wudong dan Lin Zixin, akan lebih cepat bagi Wu Yifan untuk mencapai tingkat Dewa Emas daripada Wu Yifan. Baiklah, kami mengerti, tetapi kamu, keluarga Wu kami tidak memiliki siapapun di alam atas. Kamu harus memperhatikan keselamatan setelah kamu naik ke sana, dan kamu harus membuat rencana sebelum melakukan apapun. Ada kekhawatiran seorang ayah tua dalam nada bicara Wu Qiankun yang menyentuh hati Wu Yifan. Wu Rulong tidak punya apa-apa untuk dikatakan di sini. Biarkan Wu Yifan berhati-hati, tidak akan ada yang perlu dijelaskan. Ketika tiba giliran Wu Hao berkata dengan serius. Aku akan memberimu tugas. Kakek, ceritakan padaku.
Ketika dia mendengar bahwa kakek buyutnya akan memberinya tugas, Wu Yifan tiba-tiba menjadi bersemangat dan bertanya dengan cepat. Wu Hao berkata tanpa ragu-ragu. Kamar dagang Wu kita telah menjadi kamar dagang terbesar di seluruh alam langit mendalam. Jadi langkah selanjutnya adalah menjadi kamar dagang terbesar di seluruh alam atas. Oleh karena itu, saya ingin kalian mulai mempersiapkan pendirian cabang kamar dagang Wu di alam atas setelah kalian naik pangkat. Setelah anggota klanku naik, mereka akan pergi ke kamar dagang Wu untuk mencarimu. Bisakah kau melakukannya? Aku tahu kakek, aku akan membuat kamar dagang Wu terkenal di dunia atas. Wu Yifan terdiam sejenak lalu setuju tanpa ragu. Mengenai metode operasi kamar dagang Wu, Wu Yifan telah belajar banyak. Tidak mengherankan untuk mendirikan kamar dagang Wu setelah naik. Selain itu, dia juga harus menemukan 5 tempat suci untuk membangun keberadaan gerbang jiwa darah di dunia surga yang mendalam. Ceritakan hal-halnya. Menurut warisan Kaisar Abadi Akaishi, 5 tanah suci selalu kesal karena tidak menghancurkan sekte jiwa darah, dan sekarang adalah waktu terbaik untuk menghancurkan sekte jiwa darah. Pada saat ini, seberkas cahaya jatuh dari langit dan langsung mengenai Wu Yifan. Detik berikutnya, Wu Yifan menghilang ke keluarga Wu di depan semua orang di keluarga Wu dan naik ke dunia atas. Baiklah, ayo kita semua pergi. Berlatihlah dengan giat dan cobalah untuk mengejar sepupumu Yifan secepat mungkin. Wu Rulong menatap keluarga Wu yang hadir dan berkata, lalu berbalik dan kembali berlatih. Dia sekarang telah mencapai puncak Raja Suci dan hanya selangkah lagi untuk menjadi yang tertinggi. Hari di mana dia menjadi yang tertinggi akan menjadi saat jatuhnya dinasti Li. Pada saat yang sama, di lembah pemakaman dewa, Sui Wan hampir melarikan diri kembali ke sekte jiwa darah. Hal ini mengejutkan banyak tetua sekte jiwa darah karena mereka belum pernah melihat Sui Wan berperilaku seperti ini sebelumnya. Panik. Setelah kembali ke sekte jiwa darah, Sui Wan mengumpulkan semua tetua sekte jiwa darah tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Putra Suci, apakah ada sesuatu yang penting yang telah engkau pertemukan dengan kami? Seorang tetua dari tahap awal Emerald Venerable ragu sejenak, lalu bertanya. Sui Wan menarik napas dalam-dalam, lalu menatap para tetua yang hadir dan berkata dengan ekspresi yang sangat serius. Semuanya, berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi Dewa Darah untuk pulih sepenuhnya? Tuan Putra Suci, butuh waktu sekitar 150 tahun bagi Dewa Darah untuk pulih. Apa yang terjadi? Seorang tetua yang bertugas menghidupkan kembali Dewa Darah berdiri. Pada saat ini, mereka juga menyadari bahwa sesuatu yang sangat penting mungkin telah terjadi. Kalau tidak, elemen darah jarang akan mengganggu kebangkitan Dewa Darah. Aku pernah bertemu dengan seorang kaisar abadi di alam surga yang mendalam. Jika tidak ada yang lain, dia pastilah seorang dewa setengah langkah seperti ayahku. Ekspresi Sui Wan sangat muram, lalu dia menceritakan apa yang terjadi sebelumnya. Apa? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin dewa setengah langkah bisa muncul di dunia surga mendalam yang kecil? Ya, kalau ada dewa setengah langkah muncul, bagaimana mungkin kau, Putra Suci, bisa lolos? Kau pasti salah baca, Putra Suci. Jika dia benar-benar dewa setengah langkah, rencana sekte jiwa darah kita mungkin akan sia-sia. Mendengar kecurigaan dalam suara para tetua yang mulia abadi, ekspresi Sui Wan sangat suram, dan dia meraung di detik berikutnya. Diam! Apakah kau mempertanyakan Putra Suci ini? Saat aura puncak yang mulia abadi meledak dari Zhu Yuan, semua tetua menutup mulut mereka dalam sekejap. Kecuali mereka adalah 3 tetua kaisar abadi yang sedang tidur di sekte jiwa darah saat ini, tidak ada yang bisa menjadi lawan sekte jiwa darah. Melihat mereka semua terdiam, Sui Wan melanjutkan. Dengan kultivasi putra suci saya, aura pada tubuh pria itu persis sama dengan aura pada tubuh ayah saya. Dia setidaknya setengah dewa. Hanya saja dia tampaknya tidak memperhatikan saya, kalau tidak saya tidak akan bisa melarikan diri sama sekali. Tetapi demi keselamatan rencana, lebih baik mempercepat kemajuan. Ya, Tuhan Putra Kudus.
Para tetua yang hadir tidak mengatakan apa-apa lagi, dan pergi setelah menyetujui. Setelah mereka semua pergi, penatua berpakaian merah perlahan muncul. Jadi, apakah kau benar-benar yakin itu adalah dewa setengah langkah? Ekspresi wajah tetua sangat serius dan dia bertanya. Mendengar ini, ekspresi Suewan menjadi sangat jelek dan dia mendengus dingin. Mengapa kamu juga curiga bahwa putra suci ini salah? Itu tidak benar. Saya hanya menyarankan Anda untuk mengonfirmasinya lagi. Ekspresi wajah tetua tetap serius. Suewan menggelengkan kepalanya pelan, tidak mau menyelidiki masalah ini lebih jauh. Ngomong-ngomong, bukankah Blood Sentient sudah siap? Apakah kita benar-benar harus menunggu sampai ayahku pulih sehingga batasan yang ditinggalkan oleh 5 guru suci dapat dipatahkan?